Apa jadinya musik tanpa visual? Visual dalam musik bukan sekadar pelengkap atau tempelan estetika. Ia jadi bagian penting dari identitas musisi. Cara mereka memperkenalkan diri dan membangun koneksi dengan audiens. Dari logo hingga panggung, dari palet visual hingga tipografi. Semua elemen visual membentuk jalur yang membuka musik melintasi ruang, menembus layar, dan sampai ke penontonnya. Visual bukan sekadar hiasan di pinggir musik, ia adalah bagian dari ceritanya. Di era yang penuh distraksi ini, kadang cukup satu gambar di timeline, sebuah cover album, potongan video, atau tampilan panggung yang kuat untuk bikin orang berhenti, menoleh, lalu penasaran. Dan disitulah musik mendapatkan kesempatan pertamanya. Visual yang kuat memperkaya musik. Ia mengubah mendengar menjadi pengalaman yang utuh, terdengar di telinga, terlihat di mata, dan terasa di hati. Dan yang paling penting, ia meninggalkan kesan yang bertahan jauh lebih lama dari nada terakhir yang dimainkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Selamat datang kembali di Fix Tape. Edisi ketiga. Ya. Sudah 3 edisi, so far 2 mendapat sambutan yang oke lah ya. Iya, lumayan lah ya. Kalau masih banyak harapan yang belum terwujud, Ya. tidak semua harapan bisa terwujud ya. Benar. Dan nama baru yang menjadi bahan omongan di mana-mana adalah Haris Franky Sianturi. Oh. Jangan gitu, Bang. Jangan gitu, Bang. Jangan terlalu humble. Enggak, coba deh gimana cara ngerespon pujian? Terima kasih. Oh ya, siap. benar. Iya, Terima orang kasih, tinggal Bang. bilang terima kasih kok. Terima kasih. Dipuji bilang terima kasih. Terima Udah, kasih, Bang. Kang. Terima kasih, Kang. Terima kasih. Iya, tinggal lain kali ada orang muji misalnya, oh Bang Haris, Yes. review lu bagus, terima kasih. Gitu. Cabut udah. Iya, kalau Nggak, misalnya cabut. kalaupun misalnya ada yang, wah lu review lu jelek, gua nggak sepakat. Terima Terima kasih. kasih. Itu aja udah. Benar-benar setuju. Ngomong-ngomong udah 2 minggu kita nggak syuting. Lagi dengerin apaan? Sekarang? Band luar tapi boleh nggak? Boleh aja. Boleh. Lagu yang lagi lo Nggak usah nanya-nanya, boleh nggak boleh nggak, jawab aja. Gue cuma mau ngelurusin alur ya. Oke, siap. Gue yakin lu suka judul albumnya. Apa? Deaf Heaven, Lonely People with Power. Lonely Death People. Heaven. Iya, nama bandnya Deaf Heaven. Jadi ini band black metal circa 2010 sebenarnya. Tapi dia udah bikin beberapa album, ada yang shoegaze, ada yang aneh-aneh lah. Yang terakhir tuh ada shoegaze-nya, ada black metalnya. Judulnya Lonely People with Power. Bagus Itu sekali. berarti orang-orang apa diktator yang udah mati ya. Lonely People with Lonely Power. People with Power. Jadi menurut dia sih orang-orang kesepian ini menanggulangi cara kesepiannya dengan punya power yang berlebihan. Entah berpengaruh atau apa ya gitu lah. Satu album. Satu album. Black metal sama shoegaze tapi Bang. Masuk gak kira-kira? Sama Kang Soleh, soalnya Kang Soleh sukanya yang agresif kan. Apa tuh? Itu black Musik-musik metal. agresif. Iya. Gua kalau black metal terlalu ekstrim buat gua. More than word dong. Salah lagi gua. Kang Soleh. Gua ini lagi dengerin Laura Jane Grace, ada album barunya. Dia tuh dulu vokalisnya ada band punk namanya Against Me. Dia dulu waktu laki-laki namanya Tom Gable. Terus 2012 dia mengganti namanya jadi Laura Jane Grace. Tapi tetep punk. Tetap pang 2020 band Against Me-nya hiatus. Nah, dia bikin album solo. Nah, ada album solo yang terbaru ini apa si Laura Jane Grace ini. Apa Hole in the Head kalau nggak salah judul albumnya. Tapi masih pang. Cuma ya beda gitarnya nggak segarang waktu di Against Me. Cuma itu apa dia beneran udah jadi ya rambut gondrong, tapi kocaknya dia sekarang kawinnya sama cewek lagi. Ya. Ya kan bingung loh, Bang. Iya, Ya maksudnya itulah. Ya, Gua ya, sih nggak, udahlah itu persona dia lah. Yang penting Ya, lagunya ya, masih bagus. Oke. Nah itu yang lagi most play lo ya. Ya, Laura Jane Kalau Grace. gua lagi reggae-reggaean. Ada Barrington Levy. Barrington Levy. Band Apa? mana ini? Jamaika kayaknya. Buset. Ininya judul lagunya Collywood.
Regen tahu ya? Regen tahu nggak? Tahu, gue Regen tahu. sering WhatsApp-an Oh, sama dia Regen. kalau ada Regi. Iya, Trojan Record. Gue lagi demen itu gue. Sering keputar lah di SP gue. Encet. Sih. Hari ini kita mau bahas apa, Le? Ya, tema kita kali ini karena musik bukan cuma didengar ya. Logo band yang paling berkesan buat lu apa ya? 3 aja minimal. Jelas ini udah Black Sabbath satu. Black Sabbath. Sering aja karena logo type-nya bisa dipakai di semua, mau di mana aja keren gitu. Iya. Yang terakhir mungkin gue belum kepikiran sejujurnya sih. Gua- Nanti nyusul deh. Misfit. Oh, Misfit yang itu ya. Misfit tenggoraknya Iya, Misfit Orang itu. ya sih. Itu kaos bajakannya banyak banget kan. Itu gila banget menurut gue. Ya kalau Rolling Stone dan Beatles dan lain-lain udahlah. Dare I. Iya, yang lagi ini. Daerah satu lagi, walaupun gue gak dengerin lagunya, tapi karena gue waktu SMP, gue demen gambar kan waktu SMP kan logo-logo gitu kan, ngegambar Necrodead. Itu gue dulu sampai apal ininya tuh. Saking gue tracing logonya Necrodead itu tuh. Ingat banget jadi logonya Necrodead itu dulu tuh. Walaupun gue gak dengerin ya Necrodead waktu itu. Gue juga ada sih nggak dengerin Apex Twin satu lagi. Apex Twin. Iya. Logonya apa ya Apex Twin? Yang kayak apa segitiga gitu. Kayak Prince ya? Aduh. Bukan deh, Apex Twins tuh kayak... Set. Bentar bang, gue cari sekalian nih. Wah, soalnya langsung Ini mengeluarkan. sambil lu nunggu gua ngasih Iya. logo favorit gua. Ya. Apex Twins. Yang ini. Oh, Yoi. kayak ini Kapo ya? Iya. Kapo. Ingat kan? Oh, iya. Iya. Apex Twin. Itu apa, Le? Kalau ya sebagai penggemar Rolling Stone, logo lip and tongue ini. Iya sih gila. Gua tapi- bahkan Iya sih. lagi SD kelas berapa ya, gua udah lihat itu logo Rolling Stone Iya. lagi. Tapi gue belum denger musiknya. Iya. Gue udah cuma tahu itu ada band namanya Rolling Stone di tetangga gue pakai masang poster gede banget Rolling Stone. Tapi Ini gila salah emang satu logo logonya. paling ikonik. Lo tahu sejarahnya nggak? Iya, Gue nggak tahu soalnya. Si logo Lip and Tongue Design ini pertama kali muncul di album ini, album Sticky Fingers. Oh, Ini oke. album Sticky Fingers, Album covernya yang kah? bikin udah banyak banget gue bingung. Yang jelas ini covernya yang bikin Andy Warhol. Oh, ini Andy Warhol. Andy Warhol ini. Tuh, dan ini pertama kali muncul sebagai logo Rolling Stone. Dia tuh ngambil desain ini dari dewa Buddha, dewa Kali namanya. Ada Kali, goddess Kali gitulah. Jadi si Mick Jagger bilang, "Gue bikinin logo dong." Ini ngambil dari lidah si dewa Kali gitu merah terus melet. melet. Dan banyak versi, ada yang bilang si ini tuh yang pertama bikin si John Pasce, ada namanya, orang lagi suruh bikinin dengan brief Mick Jagger, terus tiba-tiba kalau lihat lagi ada yang ngaku-ngaku, enggak, gue yang bikin ini. Tapi pada akhirnya disepakati yang bikin ini sketsa awalnya si John Pasce ini. John Pasce itu. Iya, dan pertama kali muncul di sini nih di album Berarti Sticky Fingers. pertama kali Rolling Stone Tahun muncul 71. belum ada logo ini ya? Iya, 71 baru muncul. Dan ini logo yang bisa diganti-ganti segala macam. Gambarnya ada versi Brazil, versi apa. Aplikatif. Iya. Terus itu Rolling Lo Stone. pernah datang kemarin lo ke London berapa kali datang ke tokonya nggak? Iya, karena number 9. Yang Di kedua Soho tuh ya? Iya, di Di Soho. Soho. Ramones Gila. dong, ada logonya ada. Oh, di dalam, iya, ada itu di dalam, Ramones. Iya, di dalam nih. Logonya ada seal. Si Elang itu kan? Iya, ini kan niru presidential seal-nya Iya, Amerika. presiden. Yang bikin ini Arturo Vega yang selalu semua visualnya Ramones yang bikin Arturo Vega. Jadi dia yang ngedesain gambar ini, terus logo-logonya, pokoknya segala macam. Kalau kayak di panggung itu ada apa? Nah, Arturo Vega ini temannya si Ramones ini. Sama kayak itu, Bet. Kalau di page mode sama si YouTube, siapa, Bet? Fotografer itu yang Anton Corbin. Anton Corbin. Selalu tuh sama dia tuh. Sama kalau kayak metal ada push head kan, yang titik-titiknya. Nah, kalau Dari jadi Rolling Stone, Ramones, Ramones. yang ketiga Slank versi ini tapi versi yang kupu-kupu. itu si Dimas J kan? Bukan, Dimas J yang bikin covernya. Kalau logo ini, Bongki yang sebenarnya punya konsep ini kan sempat rame waktu itu Bongki di Instagram dia yang ngomong-ngomong, ini royalti soal logo-logo. Ini, gue saking populernya logo Slank yang kupu-kupu, coret-coretan SMA zaman di Bogor pakai. Iya benar. Gue ada SMA 3, ini SMA 3 Bogor bisa nih. Essex ini MAN 3-nya jadi gini. Ada. Oh, jadi kupu-kupu sayap kupu-kupu. Iya, sama. ada loh kalau lihat zaman dulu tahun 90-an ada versi SMA 3 Bogor, versi SMA berapa ada. Terus juga ada kaos yang kemeja angkatan gitu kayak jaket angkatan. Ada logo gini SMA 3. Ini logo Slank ini. Iya. Sekarang kan udah beda-beda logo Slanknya kan. Ini kan dari kupu-kupu nih. Iya. Iconic. Tapi sampai sekarang dia kupu-kupunya Mirip, ya. tapi jadinya pengembangan ke sempat jadi robot lah, sekarang Iya. jadi apa. Tapi ya ini 3 logo. ini menarik di Indonesia. Kalau Indonesia lo
Selain slang ya, yang apa top of mind lo logo Logo sekarang ya. band Indonesia. Ini dong kalau ngomong band Indonesia nih. Oh, Upstairs. Yang bikin ada ini. Kita tanya yang bikin. Batman bikin, Bat. Lu yang bikin. Ini Batman yang bikin. Ya kan? Si logo Upstairs ini kan, lu berapa lama bikinnya? Anjing, nggak nyampe sehari juga. Sehari. Gue inget juga dulu yang waktu bikin logo Speed Kill, ada band Speed Kill. Iya. Pas gue lagi kerja di Trax, Aryan di meja lagi gini-gini ngapainan? Lagi bikin logo buat apa? Band Speed Kill. Itu Aryan yang bikin tuh logo Speed Kill. Lo apa? Indonesia lo termasuk salah satu nih kalau Termasuk. Indonesia. Ya Top walaupun of kayak mind. nggak niat ya, Gila. Bet ya. Lu fontnya tuh kayak asal. Niat sih sebenarnya. Tapi nggak niat ya. Itu sebenarnya bikinnya ya cepet banget, tapi pas lagi album kedua tuh yang Energy sama Jimmy and the Gang itu pokoknya direvisi lah, agak dibikin lebih narrow gitulah kalau nggak salah. Iya. Tapi lu ini bikinnya pakai tangan berarti ya, bukan pakai komputer kan? Pakai komputer. Oh, pakai komputer. Iya. Pakai Apa ya? freehand kalau nggak salah. Indonesia gue lagi jadi mikir nih Indonesia. Kalau gue sih Teenage dong. Iya, Teenage Destar. Teenage Destar. Udah ikonik banget. Itu gua Destar. si Acong bilang logonya singa itu ngambil dari clip art. Clip art bener. Clip art di Microsoft Word, tinggal dibalik aja di flip. Ini dia ini logo paling ngehe sih emang nih pada akhirnya. Dan ini termasuk merchandise dari Teenage Destar yang paling gue suka sebenarnya. Karena ada statementnya ya. Ya ada statement dan cuman ngeprint berapa ya? Cuman 50 apa si Firman nggak mau buat lagi udah. Nih. Dan si Teenage itu yang paling laku kan yang logo type mereka kan yang cuma Teenage Destar. Destar. Ada Vindes Destar juga Teenage kan Destar. ada. Itu. Iya yang logonya. Gila itu, gue kemana aja orang pakai baju itu gue bilang, Logo. udah stop ya. Gue bilang sama anak store, udah stop ya. Si Vindes Destar. Mas masih ada yang mau? Nggak, udah stop. Eksploitasi set. Gila. Itu jangan bilang kalau lu bilang stop itu Batman sebagai apa pengelola Vindes Store nanti Kapitalis dia. Parah. Justru senang. Itu kan logo paling laku kan, salah satu logo paling laku. Paling laku. Lo apa lo? Band Indonesia yang di kepala lo? Nggak kepikiran, cuman seringai gue bang. Oh sering aja sih. Seringai tuh S sama I-nya itu udah secara komposisi visual tuh kayak ngebuka gitu kan. Kalau Indonesia jarang banget yang nggak pakai font type, yang maksudnya logo doang gitu, kayak Red Hot Chili Pepper Iya, gitu kayak- kan lo. Iya. Ya kayak Red Hot Chili Peppers kan kita tiru di sini ya. Enggak. Beda. Beda. Soalnya ada yang bilang katanya mirip logo Thunderbolts. Thunderbolt film. Iya. Oh, iya. Enggak. Justru kita lebih mirip logonya Red Hot Chili Peppers ya. Bukan logo Thunderbolts. Bet apa bet selain Teenage bet? Indonesia. Logo tapi ya bang. Logo. GE juga yang bikin Acong kan, GE kan. Yang mana sih? Yang GE yang kedua. begitu, yang itu yang G dan E. Berubah mulu kalau GE. Oh, Iya. nggak ada. Nggak ada pakemnya. Apa, Pi? Ada nggak? Iwan Fals juga termasuk yang konsisten. Apa? Iwan Fals dulu fontnya standar, font se-Iwan Fals tuh dulu. Dewa yang sayap itu ya? Iya, Dewa tuh. Dewa sayap. Nih, Iwan Fals itu dulu dia fontnya begini nih, yang S-nya begini set. Oh. Ada pengembangan berbagai macam Iwan Fals tuh, dari begini terus sempat ke yang agak tegas. Jadi Gue pikir itu tanda tangannya enggak, Iwan Fals tadi. tanda tangan Iwan Fals begitu. Tapi gini dia, Iwan Fals tuh logonya mirip begini sampai sekarang. Apa ya? Jarang banget. Burger Kill yang Oh, tengkoraknya Burger Kill yang ada tembakannya itu ya, pistol-pistolnya itu. Oh, itu. Oh juga. iya itu. Iya, Dead Burger Squad Kill. juga sih, Dead Squad Iya, Dead yang Squad. ular gitu kan Iya. Dead Squad juga. laku tuh. Kalau dulu tahun 80-an, 90-an tuh banyak banget band dengan logo-logo yang ngejelimet sebenarnya kayak White Snake. Iya. White Snake kan ribet banget gitu logo-logonya tuh yang Tapi masih bisa kebaca dibandingin band-bandnya yang kayak metal-metalan. Gua Iya. kalau si Aryan bawa kaos nggak kebaca itu yang akar-akar gitu. Cannibal Corpse. Cannibal Corpse. Ya, pokoknya ini kita ngebahas ini ya. Iya. Silakan lu mau nge-review kan? Banyak yang datang ya ngomong-ngomong ya? Ya, nanti dikasih tahu aja pas lu mau review. Ada gini, ada gini. Iya. Ini buat yang kemarin datang ke Fix Stage, terima kasih ya. Kami sudah ada 2 volume, Fix Stage 1 dan 2. Dan buat yang belum pernah lihat kayak gimana acaranya, ini ini liputannya.
Itu dia, jadi kalau teman-teman nanti mau datang ke Fix Stage 3, Fix Stage 4, Fix Stage 5, siapa yang akan tampil nanti pantengin aja Instagramnya Fix Tape di @fixtape ya. Fix Tape di Instagramnya nanti ada Fix.tape, itu ada semua. Balik lagi ke visual. Yang namanya sebuah musik, sebuah band atau penyanyi atau apapun itu tidak lepas dari bukan hanya kuping tapi visual yang disuguhkan, baik dari logo, baik dari cover kaset, CD, vinyl, music video, dan apalagi pertunjukan panggung, merchandise baju juga. Iya. Tapi kalau ngebahas si cover album, gue pengen tahu sejarahnya. Gue nggak tahu sejarah cover album. Jadi zaman dulu tuh kan vinyl, dulu kan belum ada kaset CD segala macam. Zaman dulu tuh tahun 30-an tuh vinyl tuh cuma dibungkus biasa aja, kayak asal melindungi aja. Oke. Nah, ini kan yang udah versi sekarang nih. Ada covernya. Dulu tuh cuma begini, kayak beginiannya doang nih. Oh, gini doang ya? Ya, paling cuma ya itu. Nah, terus tahun 40-an ada desainer grafis namanya Alex Steinweiss. Dia dari Columbia Records. Dia yang punya ide buat, gimana caranya ya supaya si vinyl-vinyl ini lebih menarik. Dibikinlah sama dia. Oke. Ada fotonya, ada tulisannya yang lebih menarik. Nah, si Alex Steinweiss itu yang akhirnya merevolusi industri musik dan sehingga kita bisa mengenal sekarang dengan yang namanya cover album. Apa yang pertama banget, cover album pertama? Dari Columbia Records lah ada. Pokoknya si Alex itu banyak, dia buat label itu, jadi bikin dia tuh art director di Columbia Records. Nah, dia yang punya ide, gimana kalau kita bagusin nih? Iya. Nggak cuma asal bungkus gini. Ya kalau di rak toko gitu kan, toko nggak tulisan-tulisannya, jadi dibikin-bikin sama dia. Sampai akhirnya semua orang sekarang memakai cover album buat si ininya, yaitu si Alex Steinweiss itu. Akhirnya kan orang jadi lebih ada apa nih gitu. Beli vinyl tuh kan bisa ngelihat, covernya seru gitu. Tahun berapa tadi? 40-an. 40? Iya. 1940, gokil. Ya, jadi sekarang jadi satu hal yang menarik juga ya, pada akhirnya gitu, bahwa eye-catching. Kadang-kadang gue banyak banget malah beli. Gue sempat waktu Duta Suara yang gue ceritain itu di Sabang kan, ngelihat aja yang covernya keren, beli. Padahal nggak tahu dalamnya apaan. Keren. Vinyl, 1940. Ya, kalau sekarang mah kan gue tuh ngelihat kan zaman dulu kita kalau buka dengerin lagu sambil buka covernya. Iya. Lagi baca kapan teksnya. Gue lihat anak gue dengerin streaming digital sambil dibuka itunya, thumbnailnya. Terus dia baca liriknya dari situ. Itu kan sebetulnya kurang lebih sama kayak kita dulu. Kalau kita dulu kan buka-buka kertasnya, sampulnya, sleeve-nya. Nah, ini gue lihat anak gue ngeliatin si thumbnailnya sama dibaca liriknya. Jadi kalau sekarang mah mungkin ke thumbnail kali ya. Tapi thumbnailnya apa, Le? Nggak ada nih, kayak gini kan nggak ada nih. Ada thumbnail kalau orang-orang pada belum rilis album. Nggak, yang sekarang band-band kan nggak pada rilis album. Akhirnya kan dirilis thumbnailnya juga di situ. Thumbnailnya mana sih? Ini thumbnail kan? Ini file, iya. Ininya doang kan ini nih? Iya. Ngapain ngeliatin ini? Ya kan dilihat terus dibaca kan nanti ada liriknya. Ada gitu. liriknya. Iya, ada liriknya bisa ya, liriknya. Iya. Dan liriknya itu sesuai sama lagunya gitu ya? Iya. Jadi kita nggak akan salah kalau mau nyanyi bareng kan. Udah ada cue-nya nih kayak karaoke. Zaman sekarang gitu gue liatin. Oh iya, zaman dulu gue begitu, zaman anak gue emang begitu. Nggak perlu buka-buka cover. Itu kalau cover album. Kalau music video, Le? Kalau musik video itu kalau pertama MTV kali... bukan ya? Bukan. Hah? Musik video tuh tahun ini 60-an pertama kali dibikin tuh yang dibilangnya pionir bikin musik video tuh namanya, ada band namanya The Big Bopper. Lagunya Chantilly Lace, cari aja. Itu yang disebut Big Bopper, Chantilly Lace itu yang disebut sebagai orang yang mengawali musik video. Kalau MTV memang yang memperkenalkan musik video kan. Dengan itu kan lagu yang pertama diputarnya itu tuh nggak? Ini dia nih, Big Bopper. Ya, Big Bopper. American musician. Anjing, meninggalnya tahun 1959. Iya, karena itu orang lama. Hitam putih pasti lah ya? Iya. Nah itu, cari aja videonya Big Bopper, Chantilly. Itu adalah musik video pertama di dunia tuh. Yang dianggap pionir lah ya. Iya. Walaupun kita kadang-kadang suka susah mendeteksi. Yang pertama, yang ini kadang-kadang kan bisa jadi simultan, tapi orang udah ini aja yang dianggap gitu kan. Tapi kalau yang gue tahu, sebenarnya video yang pertama kali diputar oleh MTV, music video. The Bangles kan? Iya. Ya, itu gue tahu tuh. Video Kill the Radio Star. Kill the Radio Star. Sebuah lagu yang statement ini kan. Iya. Kalau dulu gue sering pleset.
Vincent dekil tapi pintar. Padahal video kill video start. Dulu gue waktu SMP. Tapi dulu zaman 90-an seru banget loh. Apa? Video klip di kita bergairah sekali loh. Oh iya, Sampai banget. ada apa? Planet musik, planet desain apa? Art design. Planet desain dulu kan? Desain. Dengan Si J. Subiakto. terus apa? ada siapa? Yang Yang jadi sutradara horor mulu. iya Rizal Mantovani. Rizal Mantovani. Ada Jadogar juga dong. keren dong. Jadogar. Satu lagi Platon Theodoris. Wah, Jadogar. itu Platon Theodoris. Terus dulu ada siapa? Apa Cobain? Oh, itu yang Tepan bikin Cobain. Tepan Cobain cover Sekarang ya, jadi cover. art director Tepan Cobain. Oh, Iya. Tepan Cobain. Hehehe. Tapi nanti kalau ngomongin kaos, ini kaos Ya. apa yang lo pakai? Kaos polos. Mau ngomongin kaos band, kaos polos lagi. Nah ini makanya gue kan nggak pakai. Ah, iya, Gue nggak nggak pakai. Lo Kalau apa? gua ini, Chris ya? iya kemarin baru dikirim sama PLP. PLP ya? Iya. PLP ini manajemennya kelompok penerbang roket yang baru ya ini. Itu kaos. gimana sih? Dia megang rights-nya Krisya apa gimana? Kerja Ya sama kan. Musika atau? Gua nggak tahu ini dia kayaknya ke pewarisnya Krisya paling. Ini nggak tahu. Gua Emang ada dikirimin juga cover? yang Gua nggak coklat. tahu covernya. Iya ada yang putih kan. Iya. Mm-mm. Di Dia belakangnya ini ada track listingnya. Anak jalanan kalau cinta menggoda seperti yang kau minta kalau dan ininya ada ininya nih. Tuh. Iya keren. Black on black gitu. Iya ini yang copyright reserve. Copyright. Berarti dia yang megang atau Kan nggak tahu kalau lah, itu nggak mah ngerti gampang, lah. tinggal lu minta izin aja. Gua mau rilis dong merchandise ini. Tapi kan yang bayar. megang rights-nya kan Musika. Ya kan tinggal bayar aja paling ke Musika. Tapi gua rasa Musika itu cover album yang dirilis sama dia. Ini nggak tahu nih gua cover album dirilis Iya. sama siapa. Krisya. Yang pasti kan tinggal ke pewarisnya aja, ke Iya. keluarga Krisya kalau mau gini. Kalau merchandise ngomongin kaos, kebetulan kan di Vindes juga pada akhirnya ada Vindes Store lah ya, yang kemarin sama Vindes Dastar dan lain-lain. Jadi gua no wonder bahwa band itu bisa bertahan sekarang tuh dengan merchandise aja, walaupun lu nggak manggung Iya. gitu ya, tapi masih bisa hidup jalan dengan merchandise kayak Seringai, Teenage Destar apalagi. Iya, ini kan baru belakangan ini diseriusin kan. Sempat ada fasenya nggak manggung berbulan, bertahun-tahun bahkan, cuman ngeluarin merchandise doang gitu. Emang Lumayan, kemarin gua aja bikin kaos, ditransfer. Lumayan nih yang itu kagak musik itu ngapa-ngapain. haram Iya. ya, tuh kan. Bener itu sebuah hal yang sebuah hal yang menyenangkan dan membahagiakan sebenarnya buat musisi sih. Terserah lo mau tahu nggak tahu bandnya, musiknya kayak gimana, tapi lo menghargai Bahkan artworknya. band yang udah bubar aja kan, kayak Ramones bilang, justru kita merchandise paling laku setelah bubar. Iya, banyak yang gitu ya. Iya banyak yang, Iya. ya kalau gua sih termasuk yang lagian kalau kan suka ada yang nanya tuh, lu tahu nggak lagunya? Iya. Ya, Polisi skena, polisi iya, skena. biarin aja nggak tahu. Yang penting belinya merchandise asli. Iya, benar. Dibandingin lo tahu lagunya tapi lo beli yang bootleg gitu ya. Iya. Lo terbaik siapa ya, Le? Merchandise kaos ya. Maksudnya visual itu diterjemahkan ke merchandise kaos. Iya, gua mah yang paling, ya kalau ngomong itu paling banyak di lemari gua Rolling Stone sih. Dari versi konser, versi... Lu Rolling Stone karena itu logonya overrated gitu loh, Le. Jadi kayaknya kan banyak bootlegnya, banyak palsuannya, jadi males gitu. Iya, tapi kan kalau yang asli beda dengan yang bajakan. Orang tahu, oh ini mah beda. Rolling Stone tuh bisa ada, kan tour dia banyak tuh. Dia tuh bisa. Oh, lo yang turnya ya? Maksudnya segala macam tour ada. Terus versi remake zaman dulu. Iya. Gua ada satu. Ini gue belum dapet nih, Iya, Le. tapi sambil lu nyari, sejarah kaos band pertama kali ini sebetulnya diawali di tahun 40-an ya, karena ada fans remajanya fans remaja yang namanya Bobby Soxer itu nulis nama di kaos manual. Oh, ini sebelum Elvis? Sebelum, terus tahun 56 ada pertama kali yang bisa disebut merchandise resmi dari Resmi. band, dari musisi itu, Oh. dari fans klubnya Elvis Presley. Yang pertama kali mempopuleri lah ya. Dan sekarang gila ya harga-harganya kalau lo ke eBay, si Rian The Massive kan termasuk salah Ya, satu. gue sih enggak sih. Gue enggak yang sana duniawi sampai segitunya lah. Sampai 30 juta, 50 juta. Iya lo, gila Lu beli lo. kaos bekas, Gila lo. udah bolong-bolong. Iya, dan Rian The Massive tuh. Dan masalahnya masih ada versi barunya dengan desain yang sama kayak gitu. Tapi kan ya buat orang-orang yang ini kan beda, Le. Iya, gue sih nggak tahu ya, mungkin duit gue belum sebanyak dia ya. Gue juga enggak sih, gue sih enggak sih. Tapi makanya gue tuh belum bisa berkomentar karena apakah kalau duit gue sebanyak itu Iya. gue bakal beli atau enggak. Kalau duit gue udah sebanyak itu dan gue tetap belum beli, berarti gue
memang ya nggak berguna kaos-kaos yang semal itu. Lo kan Soleh itu termasuk orang yang sangat identik setiap hari memakai kaos band. Kalau gue kadang-kadang suka males, terlalu statement banget gitu, wah lo pengen dibilang lo ngedengerin ini banget gitu. Kan kaos itu salah satu statement biar misalnya ngasih tahu ke orang kita dengerin ini. Kalau kan nggak bisa lo muter lagu di kayak gue dengerin ini. Makanya gue bilang, karena musik itu bukan cuma didengar, tapi dipakai juga. Gue kalau Indonesia, gue suka-suka Tani gue, merchandise. Iya, bagus ya. Gue seneng banget, gue sampai beli. Itu logonya juga salah satu logo ikonik tuh. Belinya di Avantgarde kalau dia. Di Avantgarde. Ini satu nih ya, band luar yang pengen gue beli nih, sampai sekarang gue belum dapet. Yang ini nih, Public Image Limited yang ini. Oh, yang JMB. Ini kemarin di eBay ada harganya 7 juta. Ada cerita lucu kemarin. Rigen waktu di sahur bareng Vindes, dia make salah satu merchandise bootleg band reggae. Band reggae-nya apa ya nih gue teleponnya. Habis itu di Instagram diposting lah sama orang, di tag-tagin si penyanyinya ini nih. Terus akhirnya penyanyi itu nge-DM-in si Rigen terus minta. Di mana lu beli kaos itu? Iya, lu di mana beli? Minta dong. Sampai akhirnya sekarang berteman sama Rigen. Terus dia bilang kalau ada gigs di Indonesia gue mau dong. Atlet lagi musisi reggae. Aduh, siapa sih kemarin ya? Akhirnya dikirimin sama Rigen tuh. Bang, bukan. Nama budaya. Kata Rigen, Aji, gua beli kaosnya murah bang, gua ngirimnya aja mahal. Cuman kan gak enak, ini orangnya musisinya yang minta. Aduh dia pakai lucu tuh. Sampai sekarang jadi berteman sama Rigen. Berarti nggak terlalu gede namanya kalau di skena umum. Di skena gitu. Jamaika sih, skena reggae itu gede ya. Gede. Cuma buat awam nggak ngerti ya. Iya, buat awam kurang lah. Gua aja juga baru tahu gara-gara si Rigen. Bang, lu mau bang kaos ini? Ini temen gua yang bikin gini-gini. Dipakai lah hari itu. Terus di-post sama orang di-tag-tagin tuh si artis musisinya itu. Nge-DM-in Rigen. Malah dia minta di... Iya. Alpha Blondie. Dari Amerika? Dari... Jamaika? Kayaknya Jamaika deh. Nice t-shirt my brother. Tuh kan di komen, nice t-shirt my brother. Tuh lucu tuh, dari merchandise tuh. Orang malah harusnya, lu siapa yang bikin? Berarti baik ya orangnya ya, nggak yang... Tua segini tuh Alpha Blondie. Oh. Lu legend katanya di reggae, gue baru tahu juga dari si Rigen. Kalau ada acara-acara reggae di Indonesia, saya mau dong diundang. Bilang ke Rigen. Lucu tuh. Itu dari merchandise bisa sampai kayak gitu tuh. Tapi yang ngeri sih ini ya, kalau sekarang yang benar-benar mengeksploitasi visual ya. K-pop. Wah, parah itu mah ya. Segala macam loh dia tuh. Zaman orang jualan fisik susah, dia mah segala macam ada loh. Kan album fisiknya si K-pop tuh kadang-kadang kalau personelnya banyak, ada versi ini, versi itu. Gue pernah nemenin manajer gue si Dipa, gue mau beliin ini buat anak gue, tapi gue lupa dia suka yang mana nih. Albumnya banyak kan. Albumnya itu doang satu kan, tapi covernya yang versi. Dia sampai lupa, anak gue yang mana. Gue pernah beliin ponakan gue juga sih, Blackpink waktu itu. Gila juga. Tapi kalau K-pop, gue rasa ini perpanjangan dari sebenarnya yang awal begini si Jepang J-pop ya. J-pop kan dulu kan begitu kan, awalnya kan bikin merchandise-nya tuh segala macam gitu. Akhirnya dikembangin lagi nih sama K-pop ini nih yang menjadi sebuah industri gila banget. Segala kartu-kartuan dah. Iya, gini. kartu terus. Apa di belakang? Oh ini. New Jeans. Ada apa yang ini apa namanya? Lightstick. How sweet and Tuh lihat nih. Lengkap tuh dia ada bukunya. Ini punya siapa nih? Muti. Wah, Muti. Muti K-pop, Muti. Poster, fotobook. Cakep-cakep Mukanya amat mirip ya. semua ya. Kalau Blackpink kan masih beda-beda. Ini New tuh kayak Jeans. semua sama. Apa bedanya New Jeans sama Blackpink, Mut? Lebih muda. Blackpink tuh satu manajemen sama New Jeans ya? Enggak, beda-beda. Oh beda. New Jeans lebih muda lah. Kayak gitu Y2K. Oh. Konsepnya Y2K. Kemarin dateng kan ke Jakarta ya New Jeans ya? Iya, datang. Oh, ini cuman buku ini doang nih, Sampai foto-foto. ada kerjasamanya mereka sama Levi's kan, New Jeans dan Levi's pernah ada gue liat. Oh ya, karena jeans. Iya, karena namanya New Jeans.
Nih apa photobook. Ini sebentar lagi Teenage Dasar akan mengeluarkan photobook juga. 100 lembar tebal banget segini nih. Ini poster. Oh, poster. Oh, emang ini kalau lu emang cantik-cantik sih ya. Kok ini nggak lo pajang atau apa gitu, Mut? Enggak ya? Kadang-kadang orang sayang ya di. Nggak, anak sekarang nggak ada kebiasaan majang poster. Ya? Itu kayaknya cuma terjadi di anak 90-an deh, kamarnya penuh poster band. Gue kangen deh poster band yang dulu lah, yang belakangnya coklat, lo inget gak sih? Iya. Yang biasa di depan sekolah atau di mana dijual-jualin. Yang bootleg-bootlegan. Gila itu kangen banget gue itu tuh. Ada yang masih punya nggak? Kalau ada yang masih punya, gue pengen lihat lagi dong, atau pengen merasakan megang atau nyium baunya lagi atau. Udah nggak ada kali, yang punya juga udah pada tua, udah pada pindah rumah dari orang tuanya kan. Udah pada punya rumah gitu. sendiri. Jangan gitu, gue poster-poster yang dari tahun 98-an aja yang di kamar gue yang lama di Bandung sama bokap gue dibuang-buangin pas gue pindah ke Jakarta. Dan gak cuma musik waktu itu tuh, banyak yang apa poster film gitu tuh. Iya, kalau nggak pemain bola. Ya. Sekarang mah anak kayaknya seidola-idolanya mereka sama pemain bola atau apa nggak ada di kamarnya Iya. kayaknya. Masang-masang poster. Tapi emang K-pop paling lengkap sih. K-pop kalau merchandise ya, mereka ngejadiin industri ini kalau diturunin ke merchandise ya, waduh gila. Karena ya gua pernah waktu ponakan gue itu lagi ngefans banget ya sama si Blackpink dan lain-lain. Pas lagi gua ke Korea sama si Desta segala tuh. Jadi gua ke sebuah toko gitu gua ngeliat, wah gila, segala macam ada ya. Segala macam dari kecil-kecil apa itulah. Ya gantungan kunci mah ini udah yang sampai kuku-kuku palsunya apa. Wah gila. Segitu dimanfaatkannya dan segitu lakunya memang ternyata ya. Kepikiran gitu memang mereka tuh. Cakep-cakep ya. Cakep kan? Ya, gue bilang cakep-cakep. Kalau Blackpink gue sukanya Lisa doang. Tipe gue gitu. Gila Lisa kakinya gitu kurus-kurus Gue banget. suka Lisa gara-gara pernah lihat foto dia pakai jaket kulit terus rambut poni di bob gitu. Wah itu mah. Udah itu. Hati-hati buat cewek-cewek yang suka pakai jaket kulit. Nah. Soalnya tuh fetishnya jaket kulit. Gue udah langsung lemah, gue liat anjir. Blackpink pakai jaket kulit, langsung aku follow. Bisa pakai jaket kulit. Ada, gue langsung follow gara-gara gue liat foto dia. Iya. Oh ini si Blackpink ini terus Makanya lo rambutnya nonton. tuh di poni gini, Iya. di bob gitu, di bob terus rambut. Lo nonton Andre Taulany and Friends kalau manggung Boyan itu sering pakai jaket kulit. Boyan. Boyan lu samain sama Lisa. Lah kan lo jaket kulit ya bukan Lisa aja. Gerah gue liat Boyan pakai jaket kulit. Tapi kan tadi kita ngomongin kaos, ngomongin cover. Visual musik tuh bukan cuma kaos, bukan cuma cover ya. Menurut gue panggung juga. Apa ya, desain panggung, terus kostum panggung. Ini kita ngomonginnya stage as a whole performance berarti ya, baik itu stage act, panggungnya, lightingnya. Sekarang kan visualnya LED aja diatur per lagu apa. Lebih serius lagi band-band sekarang. Kebanyakan Amerika sih yang gitu lah. Kalau gue menelaah ya dari band-band atau musisi gitu Amerika. Banyak kalau Eropa tuh kebanyakan minimalis manggungnya gitu aja. Oasis aja lo lihat aja nih yang lagi reuni. Makanya begitu dia bilang aja kan si Liamnya, kita nggak ada tuh kamera-kamera kayak kemarin di Coldplay. Coldplay sekarang kan orang-orang demen ya. Mungkin gua sama Eros termasuk orang yang lihat Coldplay pas manggung gitu. Kok kayak karnaval, pawai apa gitu, kembang api gitu kayak pawai kembang api walaupun menarik, sangat menarik gitu. Tapi yang buat gua pertunjukan panggung terbaik itu salah satu U2. U2 bahkan yang kemarin gue nonton terakhir di Australia aja yang lagi tour Joshua Tree. Iya. Itu aja kan minimalis banget lah. Iya ya. Yang Cuman layar merah apa layar sih? merah itu doang. Tapi itu aja selain gue suka U2 tapi pertunjukan panggungnya tuh mantep. Kalau gue sih banyak yang berkesan ya. Cuma yang paling belakangan nonton Lady Gaga kemarin yang Monster Ball. Enggak, yang di Singapura Monster Ball itu. Apa? Monster Ball kan itu. Gila ya? Enggak, Mayhem. Oh iya gue lihat di Instagram lo. Itu. Wah gila itu. Dia jadi kayak Jadi kayak opera gitu. Oh, oke. Dari awal sampai akhir ada cerita dan dia ganti kostum udah gitu si panggungnya tuh keren menurut gue. Apa bukan cuma ngasih kan kalau kayak Taylor Swift juga kan sama kan seru apa segala macam popstar sekarang kan pasti Maria Carey tapi si Lady Gaga tuh kayak ada cerita
dia dibagi berapa babak sih pertunjukannya, terus dia memerankan apa, ada adegan apa. Jadi kayak opera gitu. Makanya wah keren juga nih Lady Gaga nih. Yang lo pengen nonton apa? Panggung. Gua pengen nonton The Hypes. Karena aksi panggungnya ya, maksudnya Gua karena pengen nonton The Hypes. The Hypes bukan biasa aja selain. Tapi gue suka. Musiknya tuh gitu-gitu aja dari dulu, tapi gue suka. Dan dia kan, gue ngomong sama Ferry kan, Fer, bawa dong ke Joyland. Jawaban Ferry, nanti yang kalau lu mau nonton The Hypes, tonton Changcuters aja. Ferry selalu gitu, gue bilang, Fer, The Hypes, Fer. Gitu, selalu bilang, Changcuters aja. Tapi gue suka, kayak energik gitu panggungnya tuh. Gue yang penasaran pengen nonton banget sebenarnya, dan gue yakin itu adalah panggung terkeren sepanjang masa sih. Selama band ada ya, kayaknya Rammstein. Iya. Rammstein kan gila banget lah. Gue lihat di YouTube sih, banyak tuh yang api. Tapi gue penasaran juga ini, Roger Waters yang The Wall. Roger Waters yang The Wall. Kan dia pernah ada tour tuh, The Wall, bawain album The Wall itu. bagus emang panggungnya. Iya kan si musik klip The Wall saja keren. Gue lihat di foto-foto sih penasaran, plus kan gue suka albumnya. Iya. Gua kalau tadi gue bilang terbaik kan U2 ya salah satunya ya. Satu lagi yang kemarin terakhir gue nonton dan itu gue nobatkan akhirnya setelah U2, wah ini nih terbaik. Adele gue kemarin nonton di Jerman. Wah gila sih. Karena apa? Wah gila banget leh. Gila banget. Yang dia residensi di Berlin. Berlin apa Munchen ya? Lupa gua. Pokoknya Jerman lah. Residensi dia sebulan apa di situ kan? Yang barengan sama Coldplay juga. Itu panggungnya. Jadi itu area kosong lah di Jerman. Disewa sama dia dibikin adalah Adele's World di situ. Dibikin Adele's World jadi kayak ada taman rianya. Terus dibikin panggungnya, dibikin stage-nya semua di situ di lahan kosong itu tuh. Gila, itu panggungnya segede-gede apaan tahu. Terus gue berapa lagu gitu gue coba nutup mata gitu, gue berasa kayak secara sound tuh kayak Adele di depan muka lo gitu nyanyi gitu. Wah gila bagus banget lah. Secara pertunjukan dia nyanyi Skyfall, nyanyi Skyfall, hujan turun, dar gerimis. Anjing ini setting apa-apa ya? Apa ada air mancur yang di dalam 4DX. Asli kayak gitu lah, padahal outdoor gitu. Ya apa ya? Selesai Skyfall berhenti. Hujannya berhenti, lampunya ganti. Gue wah gila ini. Gila nih. Tapi emang lu suka Adele? Apa pengen tahu aja? Suka tapi nggak suka banget karena bini gua. Tapi wah gue sangat menikmati. Tapi dari tadi kita kan ngebahas yang penampilan panggung keren, visual keren, terus ditonton orang. Ada satu yang menurut gua nggak pakai visual, nggak pakai apa-apa, tapi tetap ditonton orang. Enggak, tapi tetap ditonton orang. Keren nomor 2. Bob Dylan. Gua nonton tahun lalu di Royal Albert Hall. Panggungnya gelap. Remang-remang. Kagak ada backdrop, kagak ada apa. Bob Dylan-nya kagak nyapa penonton. Nyanyinya hampir datar semua. Tapi orang pada nungguin. Bener-bener. Itu capek mata gua anjing nggak kelihatan Bob Dylan-nya. Lampu yang itu yang kuning-kuning gitu loh. Kanan kiri. Gua ngeliat muka Bob Dylan-nya nggak kelihatan. Mana ini mukanya? Ya itu trik lah. Biar orang nggak melihat kerutan-kerutan. Kan tua banget dia udah. Iya, tapi maksud gua Iggy Pop aja masih ada usaha dikasih layar. Ini mah Bob Dylan kagak ada apa-apa. Dia puluhan tahun berkarir, nggak mikirin konsep panggung, nggak mikirin visual. Ini teori kita semua terpatahkan sama Bob Dylan. Gitu. Kalau orang sekelas Bob Dylan leh, dia cuma dipalanya dia. Kalian datang ke sini untuk mendengarkan musik saya. Iya, tapi maksud gue kayak pengen dong lihat panggung tuh terang gitu. Ini gelap banget. Terus ada ini nggak? Ada interaksi melihat? Kagak ada. Nyanyi, terus ngomong sebentar. Udah gitu dia. Nih, ini kan keyboard di sini. Terus kadang-kadang dia nyanyi kagak di depan, di belakang. Di samping player yang lain. Ini panggung masih lagi dia nyanyi di sini. Terus kadang-kadang dia main keyboard di sini. Nyanyi. Anjing, tapi gara-gara Bob Dylan sih kemarin gua WhatsApp sama Soleh panjang lebar tuh abis nonton apa? Ini apa filmnya? Kok gue lupa filmnya. Bukan Walk the Line, apa? Walk the Line masih... Kok jadi lupa nih? Anjing. Complete Unknown. Complete Unknown. Yeah. Nanti kita akan bahas. Kita ada satu episode edisi biopik lah. Ya tapi itu gila. Semua ini terpecah. Maksudnya
terpatahkan dengan Bob Dylan. Bob Dylan, oke. Nggak perlu dia, nggak ada statement baju apa visual. Iya. Ya kalau cover kan mungkin itu pasti ya, label lah. Tapi itu di panggungnya, gue 2 kali nonton Bob Dylan di panggung. Tapi 2 kali lo, bahkan udah begitu lo tetap penasaran gue. Oh ya kedua gini nggak ya gitu? Ternyata. Sama. Iya. Terus gue tanya Denny MR, dia nonton tahun 90-an juga. Sama. Kagak nyapa, nyanyi-nyanyi aja. Penting nggak menurut lo, Le? Seorang musisi gitu di atas panggung berinteraksi dengan... Penting dong, minimal connect ke penonton. Iya. Gue juga gitu sih kalau menghargai lah, iya, minimal kita tuh ada loh, lu bukan latihan. Iya. At least menyapa kalau lo di kota apa, halo Jakarta gitu. Ya, jadi presence banget gitu ya. Atau misalnya, oh terima kasih, atau apalah kerasa. Ini mah bener-bener, ya suka-suka dia aja lah. Iya. Nah kalau Indonesia tadi... Itu bagian dari konsepnya justru. Konsepnya gitu ya emang ya? Ya mungkin ya, soalnya nih aja kali ya. Atau dia malas kali, udahlah. Gue udah tua ngapain. Dan gue sama Soleh ini termasuk, gue rasa kita termasuk orang yang memperhatikan kalau lokal gitu dari cara mereka berpakaian itu kan bisa mencerminkan ya, Le. Iya, kalau gue tuh suka agak kecewa dengan tren sekarang kan, tren Gen Z kan bajunya gombrang-gombrang ya. Oh ini oversize. Iya, gue suka dongker pas ketemu. Pang kok gombrang-gombrang celananya. Secara kurus-kurus gitu ya, Delphi kan kurus kan? Iya, gue bilang sama si Arno sama Delphi, ya lu pang gombrang. Biar tren, gitu-gitu. Aduh, kayak musik lu tuh, gue suka musik begitu. Kan kalau Cangcutas masih keren tuh, slim fit. Rock tuh kayaknya kalau gombrang tuh kayak, apalagi rock and roll atau punk tuh kayak, aduh kayak kurang gitu kalau terlalu gombrang ya. Kalau Indonesia tuh yang keren ya, dari pakaian sampai aksi panggungnya. Si Coil. Iya. Coil tuh waktu di panggungnya kan. Coil tuh yang paling pantas pakai New Rock pertama ya. Iya. Sama Jikun. Iya. Jikun dari dulu konsisten loh, pakai New Rock loh. Sama siapa? Opi. Iya, Opi. Iya. Sama ini Boni. Oh, Boni Sidarta. Boni Sidarta pakai New Rock mulu. Boni Sidarta tuh basisnya apa sekarang ya? Sekarang band apa yang warna-warni itu? Apa? Bunga-bunga. Ya New Rock. Ya dulu iya Coil tuh kayaknya pantas kalau pakai si Otong karena ganteng kali ya. Enggak udah gitu aksi panggungnya kan ngancurin alat apa dulu. Ya mini Rammstein lah mereka tuh kadang-kadang tuh suka gitu tuh. Kalau ini kuburan juga kan berkonsep. Kan mereka band gotik nomor 2 katanya. Stand mic-nya orang. Stand mic-nya manusia. Dia bawa pocong lagi. Bawa kunti gitu kan. Ada lagi keren ini, Le. Gua rasa itu honor habis buat ini. One drop. Lu gila, yang datang banyak banget. Honornya kayaknya nggak semahal itu. Udah gitu orangnya sekarang yang tersisa cuma tinggal 2 apa 1, Le. Si basisnya doang kalau nggak salah sih. Emang nggak tahu. Kuburan kan banyak yang udah ganti. Enggak, yang ganti tuh vokalisnya. Oh, vokalisnya doang ya? Vokalisnya ganti, tapi sama kayak vokalis lama. Iya, mirip. Gua lagi kan pernah wawancara terus lu bukan yang lama ini. Suara sama, muka sama. Iya, mereka gue setengah jalan wawancara baru oh lu itu bukan yang lama itu. Tadi gue mau ngomongin apa? Oh itu Cangcuters, Coil, Riff. Tuh yang band-band yang lumayan dipikirkan ya secara konsep ya. Sukatani juga menurut gua. Sukatani. Sampai juga. Akhirnya itu kan orang pada protes ke aparat gara-gara dia suruh buka topeng. Padahal itu bagian dari konsep. Iya. Kalau topeng-topengan banyak ya, Le. Slipknot. Terus... Gue mah cuma mikir satu, kok nggak gerah itu ya? Udah gitu kalau yang nyanyi tuh, kan capek pasti ya. Ayo deh, hebat-hebat aja, kuat-kuat aja tuh. Musik video. Tadi kita udah bahas sih musik video. Tapi yang kita suka ya. Kita ajak ini sutradaranya ngobrol. Bet, sini bet. Ini sutradara video klip. Kok sih? Sini dong, lu ngasih suara doang. Ini kan salah satu sutradara video klip paling laku di tahun 90-an selain Jagudar. Asik. Ada orang nggak mood, apa-apa nggak mood. Video klip pertama lu apa, Bet? Jadugar bikin video klip apa pertama? Kalau Jadugar itu lain. Oh lain, Train Song. Tapi kalau gue pribadi, gue bikin di Upstairs. Yang? Modern Bob. Oh modern, gue belum lihat. Kalau Anta Beranta siapa Anta Beranta? Apa? Anta Beranta gue juga. Gue pertama kali lihat video klip Upstairs Anta Beranta di MTV kan.
Tahun 2002 kalau nggak salah tuh. Kan sebelumnya gue magang di tabloid namanya Bintang Milenia, ada fotografer Bintang Milenia namanya Fitri. Lu kenal? Kenal gue yang hijab ya, akhirnya hijab. Sekarang jadi hijab, dulu kan anak pang kan. Iya. Gue lihat di edisi tabloid Bintang Milenia edisi ulang tahun ada profil kan masing-masing. Nah, si Fitri ini nulis band dia di upstairs terus Mosque of Indie Band Indonesia dia gitu. Apaan di upstairs? Nah, terus setelah gue beres magang, gue lihat video klipnya. Oh, ini yang si Fitri tulis di situ tuh di upstairs, langsung antah berantah, langsung gue ternyata bagus juga. Kalau antah berantah itu masuk di MTV. Iya, MTV. Tapi kalau Modern Bob nggak keluar, karena itu waktu bikin percobaan aja sih kayak. Tugas kampus. Ya karena kan tugas kampus. Kan itu video klipnya kayak kayak bener-bener di mana itu. Tuh gue nonton inget banget siang-siang lagi makan siang. Lo termasuk mengidolakan video klip itu ya? Iya, terus gue langsung suka di upstairs. Oh, ini ternyata yang dibilang si Fitri itu bagus bandnya gitu. Gue soalnya itu gara-gara si Fitri nulis. Terus gue lihat, gue suka ngintip dari layar monitornya ada email dari Jimmy Danger. Lo apa, Bet? Sebagai vokalis band juga, Good Night Electric, drummer Club 80s, bakar-bakaran, basis Be Quiet, dan juga Frigi, konseptor dari Frigi, dan juga salah satu founder dari Jadugar yang menaungi beberapa banyak video klip atau musik video. Apa, Bet? Video klip terbaik menurut lo Indonesia, band Indonesia, yang pernah lo lihat? Anjing, Indonesia ya? Mungkin yang berkesan aja kali ya, yang nempel gitu di kepala gue, itu Slang sih. Yang single pertamanya, yang di kereta-kereta, lo inget ya? Oh, ini. Mawar Merah bukan? Atau single pertamanya Slang. Mawar Merah bukannya mobil ya? Maafkan ya? Maafkan kalau iya, karena gue baru menyadari gitu kayak, anjing ternyata ada video musik nih. Maksudnya yang gue menyadari ada video musik yang lumayan proper waktu itu, yaitu Slang. Karena kan Slang cukup fenomenal ya waktu itu ya, maksudnya dengan penggunaan kata yang lo gue, slengean, terus bentukannya urakan, terus ada video musiknya, itu gue nempel banget sih. Kalau nggak salah itu yang lagi nyanyi gitu aja sih, tapi dia kayak nyanyi di kereta segala macam, itu gue nempel. Nah habis itu gue mulai perhatiin sih yang emang lokal music video ya, maksudnya kayak eranya Planet Design dari Rizal Mantovani, ada Taba segala macam kayak gitu. Oleg dan Iya, itu Taba dari Pak. Kalau yang gejolak kalau muda siapa yang bikin? Platon Theodoris. Makanya kalau gue tanpa bermaksud narsis, tapi menurut gue itu salah satu video klip yang anjing sih. Tapi iya sih, gue juga apaan sih ini. Terus si Beka mukanya jadi kayak mbak-mbak banget kan. Ada Jimmy juga. Iya, ada Jimmy jadi itu satu kampus diangkat itu ya. Tapi itu menurut gue memang menarik loh. Dengan musiknya yang orang udah nggak ngelirik lagi 80s, terus tiba-tiba ada video klip badminton. Bulu tangkis gitu. Gua Gejolak Kalau Muda salah satu best video klip. Juga. Ini covernya kontroversi. Iya, zaman dulu kan. Iya. Slang kan memang tahun 2000 bikin tuh virus yang pakai yang ternyata itu akhirnya ketahuan, kakak bilang itu. Nah kan sebelum Slang bikin cover virus, Club 80s bikin ini dulu. Iya. Dan ini sebenarnya, waduh, ini nggak pakai apa-apaan ini kemana-mana, bla bla bla. Akhirnya pihak label tidak mengizinkan. Ini si Tandun nih. Oh, Tandun yang bikin. Tandun yang bikin. Satellite of Love. Satellite of Love. Oh ini tapi ini. Kebayang kan? Emang kelihatan udah ditutup akhirnya di touch up. Oh, gara-gara si label ini aja kontroversial ya, apalagi ini. Jadi kebayang waktu proses fotonya ada kita semua. Dan ya gitulah anak-anak muda. Wah. Cakep lagi nih ceweknya, kemana sekarang ya? Siapa namanya? Ingat nggak? Lupa gue namanya. Desta yang tahu. Coba ada nggak namanya? Tapi si Tandun ini Satellite of Love juga salah satu yang kalau menurut gue juga musik ya. Yang maksudnya salah satu yang berani juga. Model namanya. Lokasinya di silakan yang kenal. Salah. Ya bener lah, tapi kata dia si Tandun nih Satellite of Love termasuk salah satu yang breakthrough dalam hal rumah sakit yang itu kan banyak si Tandun. Iya, dia kayak beranilah desain untuk sebuah cover album ya. Kayak Rumah Sakit bener tuh album kedua. Bahkan kalau salah album pertama juga dia si Tandun. Naif juga dia. Naif. Ya banyak anak-anak kampus ya dia lagi sih, Platon. Si Tandun gitu. Ya udah Bet, bosan Bet ngobrol sama lu Bet. Oke Bet.
Lagi lu manggil cuma nanya video klip. Iya Tapi kan. gue di sana aja suaranya. Terakhir lu bikin video klip kapan? Video klip. Iya, yang lu atau sama Anggun sebagai Deja Dugar. Deja Dugar ya masih Bale. Oh, Bale. Oh, iya, Bale. Iya, yang, Bale. yang orang pada protes ya. Ini apa sih gitu ya? Tiga ini kan. Iya, Gen Z belum siap kayaknya ya. Yang nonton Gen Z kayaknya. Hei, yang pada protes karya Jaduar, lu lihat yang lama-lama lebih aneh lagi. Klapetis yang apa? Lagu terakhir. Ngaco lagi. Oke, Bet. Thank you, Bet. Tadi gue lupa. Ada lagi, Bet, colong project video klip nggak? Nggak ada, gue udah berhenti jadi video maker. Tapi kalau ada angkanya oke mau, Bet. Aman. Sama waktu ya, sama waktu. Ya, sama waktu. Ya, silakan buat band-band yang mungkin pengen merasakan sentuhan tangan Deja Dugar atau Henry Foundation, kontak Mahal, aja mahal. fix.tap. Mahal tapi ada harganya lah ya. Oke, sekarang saatnya kita untuk vonis Haris. Bener ini. Seret bro, ini bro. Kasih lihat dulu yang kemarin dikirimin ada Oh, apa iya. aja yang datang ke studio kita. Terima kasih, ada 4 band yang sudah mengirimkan. Arc Yellow, Di Verhal, satu-satu dong, kasih lihat. Arc Yellow. Sebenarnya banyak Ada sih. lagi nggak yang lain? Arc Yellow ini bagus. The Flock, Aposteriori. Bandnya apa aja nih? Lu Arc Yellow. Arc Yellow. Nggak, maksudnya mainin Ini gue musik pernah apa? denger, cuman gue belum sampai dalam lah. Apa Arte Yellow ini apa? Dia Apa ya, alternatif kali ya? Alternatif. gampangnya ya? Dari mana? Takut salah gue. Menyalak telak, Iya. Arc Yellow. Oh, bagus tuh covernya. Ini kalau tebakan gua sih korek kayu ini folk-folkan gitu lah ya. Oh iya, ini ngasih baju juga ya? Oh, kalau temennya si Kasih Mukti merchandise. Mukti ya dari Jogja ya, korek kayu. Woi, terima kasih mas. Makasih ya. Wah, udah jarang nih korek kayu. Iya. Adanya kalau nggak Zippo, Lu masih apa nggak? Sakeret Standestik Core. Ada tulisan di itunya, di korek kayu itu. Iya, iya. Orang Victor. Menyalak telak Arc. Terus ya, ada korek. Fala. Ini, Fala tuh apa? wah gue juga kurang dengerin nih, Fala. Ini yang paling gue suka covernya, The Flock. Apa band apa itu dia? Sama Kang, belum gue dengerin juga. Ya Kang. nanti Belum Haris sempat. dengerin ada vlog. Soalnya gue pengen dengerin di sini, lagi butuh di servis. Di rumah lu nggak ada. Katanya Kalau ada yang kritikus mau ngirim, musik. Tidak pernah saya nge-stage seperti itu, Kang. Justru kita kasih sematkan sekarang lu tuh kritikus musik. Punya dong player kaset. Jangan Tidak duit usah. lu dari situ udah, iya aja. Lah ini Fala. Fala lu foto di Vindes apa gimana? Kayak di luar ya. Kayak di Vindes. Mirip. Ternyata Cuman pakai analog aja ya. The Vlog. Fala nanti ini dan teman-teman lainnya, Arkelo dan lain-lain nanti kita coba dengarkan ya. Terima kasih yang sudah mengirim ya. Nanti Terima kasih. Itu yang pakai rantang nggak, Di? Oh ya ini Oh, juga ada lagi. paling niat. Aduh, tadi gue Wah, sempet terima kasih nih, harus diapresiasi nih kayak gini nih. Ini niat banget sih beliau. scan QR. Ada cikinya sekaligus. Lu ngirim album, ngirim konsumsi. Disuruh scan kita, Kang. Jadi cara Arkelo ada 2 album, dia ngasih kaset dan ini CD. CD-nya tapi ini atau- beda album. Beda-beda. Ya ini apa albumnya namanya? Siapa ini Oh, The nama? Majors. Si Arkelo The Majors. Nggak ada ya namanya artisnya. Elin Henrietta. Erlin Henrietta. Ya Elin Henrietta. Ini secara presentasi bagus sekali ya. Tapi nggak ada apa-apa dalamnya, cuman Nggak. makanan doang. Cuman- Oh, ada CD. CD-nya apa? oh iya ini Ada coy. sini. Cuma nggak ada. Up to Me. Oh ini dia pasti Solois ini kayaknya ya. Iya. ibu-ibu yang biasa bikin merchandise anak ulang tahun nih, bagus soalnya. Bagus. Bagus ini tuh. Pasti yang kreatif-kreatif gini Iya, iya. punya ini. Ini masih Ini DIY tuh nih. isinya, DIY dia. merchandise. berarti Kayak ini- dapat ini buat Iya. ulang tahun bocah, iya. iya. Besek ya, besek. Ini apa albumnya kayaknya judulnya atau gua nggak tahu mungkin albumnya atau lagunya kayaknya si Apa nih? lagu. Ini cuma satu doang nih garisnya. Iya cuma satu lagu judulnya Up to Me. Oh, Ini bukan album jadi single kayaknya. terserah dia ya. Up to Me. Ya ini memang dia kirimkan supaya lu pas lagi mendengarkan review-review yang lain lu sambil menikmati ini. Oh, oke. Atau jangan-jangan dia ternyata kerja di agensi brand-brand ini nih. Wah. Diam-diam diselipkan Wah. nih, diam-diam ya. Masukin biar masuk kamera. Iklan ya. Ternyata diam-diam. Tapi ini Arkelo mungkin nanti bisa lo kulik lebih lanjut ya. Nih gue penasaran soalnya di album ini dia belum sama The Majors nih. Ini mungkin album pertama atau EP ya. Yang Terus habis kaset itu- udah.
Yang kaset belum, yang CD-nya udah sama The Majors. Oke. Well. Gua kurang gaul. Tapi dari namanya keren Makasih sih, ya, Arke makasih lo. ya. Terima kasih buat Keren semua ini, yang gue sudah suka ngirim. covernya ini nih. Gue suka Arkia loh kalau gua. Covernya. Iya, ini grunge. Oke. Oh, well, nothing. Ada yang lupa lu tadi pas ngebahas cover-cover album. Baskara kan dianggap satanik. Oh. Gara-gara ini sebelum Ya nggak apa-apa, balik lagi, nggak apa-apa. balik sebelum lagi. Haris Vonis ya, Iya, sebelum sebelum- Vonis Oke, Haris ya. boleh, Nih, boleh. gara-gara album ini. Bukannya gara-gara Ada loh konsernya dia. Kagak, kan dari konsep album ini. Lagi pula hidup ini akan berakhir. Kan yang dia dibilang satanik itu konser album ini nih. Lagi Oke. pula hidup. Apa sih apa satanik? Ini yang dibilangnya katanya mirip apa image-image yang apa satanik ini kan ada yang bersayap apa gitulah nggak paham lah. Jadi di Terus showcase-nya ada lagu tuh- Matahari Tenggelam ya kan. Jadi di showcase-nya itu dia ada instalasi patung yang gede banget. Ya. Matanya ditutup, posturnya kayak, gesturnya kayak Baphomet. Oh, yang gini. Iya. Iya, Terus padahal kan memang diafiliasikan. konsep albumnya dia gitu kan, visualnya kan di dalamnya kayak gitu-gitu. Iya. Harusnya tuh judul albumnya, harusnya semoga kita semua masuk neraka. Tapi nggak jadi. Iyalah, jangan lah, Bos. Makin aja lu. Iya, lu aja, gua mah masih sholat. Bukan berarti juga, Le. Nggak berarti, Le. Ya nggak mau gua mah didoain. Iya, kita juga nggak mau. Janganlah, Bang. Ya dia mah nggak sholat. Ya kan dia non-muslim. Dia kan Iya, ibadah. makanya. Kayak aku. Iya, kita semoga nih episode 4 abis ini episodenya kita ngundang Baskara ya buat ngobrol-ngobrol. Nanti potong lagi pasti nanti nih. Oh, Sama iya. ini pas gua ngomong gitu. Repot lagi lu, Kang. Rame lagi, Kang. Enggak, gua nggak pernah direpotkan. Asik. Silakan Riz, Oh vonis lu. iya, baik. Kali ini saya membawa satu album dari tahun lalu, Bara Suara Jalan Sadra. Ini sebenarnya satu album yang Berani dia memvonis bara suara nih, gawat nih. izin. Ya, izin. Anjing. Kayak habis masuk akmil. Izin, balik badan dan. Oke. Minta izin. Gue izin sama kalian aja. Enggak ada, udah dikasih kesempatan masih minta izin. Oke. Ijun kalau mau. Baik, tadi kan ngebahas album cover kan? Ya. Dari penggarapan album cover ini sudah menarik banget. Ini tuh salah satu pantai di Pacitan kalau nggak salah. Dia memilih satu batu yang gede banget ini sebagai apa ya? Sebagai representatif dari albumnya. Oh, bukan sebagai bentuk support untuk SBY. Pacitan kan Pacitan. Saya belum bisa berkomentar kalau di situ. Lanjut ya. Ya. Jalan Sadra secara literal judul yang lebih sederhananya itu Karena Pasrah. Jadi album ini digarap ketika pandemi, mereka mengasing ke daerah puncak kayaknya. Sekitar 2 mingguan digarap, jadilah ini satu album. Dari skala produksi ini mewah banget karena ada Erwin Gutawa, ada juga Sujiwo Tejo sebagai kolaborator yang nyinden. Dengar aja di lagu Biang apa Biung kalau nggak salah, lo dengerin pasti merinding. Secara produksi juga tadi gue bilang mewah karena ada Erwin Gutawa, mereka ngerekam orkestranya kalau nggak salah di negara Europe gitulah. Directionnya dari Mas Erwin. Lagu yang digarap oleh Mas Erwin itu yang sekarang lagi rame karena sore, Terbuang Dalam Waktu. Jadi dari album ini gue rasa album yang sangat solid, secara materi juga matang. Banyak pesan-pesan yang eksistensial, pertanyaan gitu, antara hidup dan mati. Satu pertanyaan dari Mas Iga yang dilontarkan ke gue tuh, ketika dihadapkan dengan hidup dan mati, di mana sih posisi musik? Nah, sampai sekarang gue belum bisa jawab nih. Jawab aja, bantu di kolom komentar. Oke. Vonis Haris. Jadi vonis Haris untuk album Jalanan Sadra Bara Suara adalah Kepasrahan yang berbuah manis. Karena mereka tidak berupaya sebegitunya untuk mempromosikan album ini, tapi ada faktor-faktor di luar bandnya yang menggerakkan orang mendengarkan album ini lagi. Oke. Dari 5 bintang berapa bintang? 4 deh. 4 pas ya. Oke, terima kasih Vonis Terima kasih, Haris. Vonis Haris. Jalanan Silakan, Sadra Bara Suara. Kalau ada yang marah-marah lu santai aja ya. Aman sih Kang, tadi gue cuman kayak pemasal memori aja. Muscle memory. Keengganan junior aja sama abang-abang. Ya, ada 2 lagu yang Gak dipakai direspon. dimasukin ke dalam film sore. Tadi adalah Terbuang Dalam Waktu sama
Satu lagi kalau nggak salah dari album kedua ya. Oh beda, Pancarona beda ya? Iya beda Oke. album. Kita kan tuh ada. Ini Terbuang dalam waktu ya, Waktu. TDW ya. TDW. Oke. Lu nggak dengerin ya Kang? Dengerin? Opini lu apa Kang? Kan udah opini lo. Jangan dong. Jangan ada opini lagi, jangan. Dikit aja lah. Jangan. Nanti orang membandingkan opini lu dengan opini gua dan nanti malah orang lebih percaya opini gua. Iya. Karena gua lebih pede ngomongnya. Oke. Jangan, ini kalau di sini harus yang Betul. sebuah opini itu keluar dari lo ya. Fonis Haris. Baik. Demikianlah Fonis Haris untuk Jalanan Sadra Barat Suara. Jalaran. Jalaran, Bang. Aneh. Jalaran Sadra. Diksinya, iya buat orang yang males baca bisa nih belajar diksi-diksi baru. nih. Steffi yang bikin ya. Mas Farid covernya. Steffi. Yogi. Ini covernya nih, Jalaran. Yang foto Mas Yogi Kusuma. Directionnya Sutradara. tetap Mas Iga. Oke, sekarang next kita mau ngapain terakhir nih sebagai penutup, Riz? Kita mau ada games Udah menebak. seperti acara-acara di YouTube pada umumnya ada games. Sebenarnya saya juga ya udahlah gitu. Ini seru-seruan aja, Seru-seruan aja. Punten Kang, mohon maaf. Apa gamesnya? Kita mau menebak, nggak kita sih. Anda mau menebak album dari visualnya. Oh, menebak kira-kira musiknya seperti apa Yes. dari covernya gitu. Ini gue kayak ke bawah yang lain lagi nih. Yang beda aja. Nah ya. Oke. Tapi lo tahu ini ya? Ini rata-rata lo tahu semua ya bandnya ya? Semoga ya. Soalnya banyak yang populer juga, maksudnya nggak yang harus pinggir Oke, gitu. oke. Coba. Oke, dimulai dari Oke. yang pertama ya. Ya. Playlist. Enggak. Belum. Nebak aja. Ini Kira-kira. psychedelic gitu ya kayaknya. Kalau harfiahnya sih gitu lah ya. Kayak psychedelic ya. Enggak, gue malah sugis kalau gue. Beuh. Atau malah mungkin elektronik kali ya. Iya, ini warna-warnanya kayak warna-warna Good Night Electric nih. Enggak, enggak seabstrak ini. Sugis, kalau gue sugis. Kok mungkin elektronik lah kayaknya. Elektronik. Elektronik. Salah. Yang benar apa? R&B. R&B. Apa nama bandnya? Galdir. Oh, Galdif. Tahu-tahu, gue tahu. Gua nggak tahu lagi. Tahu. Oke, ini yang kedua. Ini sama sekali tidak ada. Oh, ini mah gua tahu. Wih, keren abis. Ini mah gua tahu apa Caporoan. Iya. Keren abis. Tahu lu, Bang? Enggak. Tahu. Caporoan gua tahu ini pop. Chaperone. Nah, Ada ya sewarna dengan Taylor Swift, terus apa kayak kalau zaman dulu mah Katy Perry atau Avril Lavigne gitu-gitulah Gue kira kayak lorde-lorde gitu. Enggak, ya. ngepop dia. Cuma memang kayak dandanannya tuh terlalu aneh buat musiknya tuh ringan, tapi dandanannya tuh kayak serem gitu. Kalau gue sih lebih ke serem. Avant-garde. Gue tahu ini dari siapa coba? Dari Aryan. Aryan WhatsApp gue, lu tahu ini nggak? Ceporoan, makanya gue tahu. Oke. Aryan tuh ya. Soleh 1-0 lah. Buset, keren banget lu, Kang. Lanjut. Iya, mah. Cover ketiga. Apa soft? Oh, tutup. Soft New Magic Dream. Wah, abstrak bener ini. Kayak indie rock gitu ya kayaknya. Gue reggae nih. Korea. Dap Afrika gitu enggak ya? Indie rock nih kayaknya nih. Sedap. Tapi ada goatnya ini nih. Tapi ada kucing imut gini. Sama ada bapak-bapak ini. Ya gue coba. kayaknya Apa? reggae dap apa? Reggae dub jawabannya. Psychedelic. Oh, psychedelic. Tapi psychedelicnya lebih ke synth gitu, jadi synthesizer, Oh, synthesizer psychedelic. synth pop, psychedelic gitu. Tapi keren ya, Sin- covernya. Gue suka dah. Menarik. Next, Riz. Selanjutnya. Gila, Ini gua kayak ada ketebak. gambar anak-anak. Anggun kali nih. Enggak. Gambar anak-anak yang dijadikan album cover. Siapa nih? Folk ya kayaknya. Folk ya. Oke. Folk nih. Enggak, gue Ini ada hantu-hantunya loh, Kang. Cikita Medi nih. yang pasti bukan metal aja. Album anak? Bukan. Bukan. Dari luar kayaknya ini band luar kali ya. Iya, most likely band luar. Tapi kalau band luar nggak mungkin folk, soalnya kan nggak tren di sana. Di kita doang nih banyak banget folk. Kayaknya pop lah inilah. Pop ala-ala siapa tuh si Ed Sheeran kali. Kali. Enggak ya? Apa? Dikunci jawabannya. Indie pop kan. Indie pop. Ada pop rock, alternatif rock.
Apa namanya? Bidubi. Oh, Bidubi. Enggak, dari mana sih? Orang Filipina Asia. Oh, Bidubi. Iya. Iya, kebayang kok, kebayang. Vokalnya ya? Kebayang ini. Dominasi warnanya iya. seimbang sama vokalnya gitu-gitu lah ya. Iya. Wah, ini gawat sih ini. Selanjutnya ya. Nelop. Sudah ada ininya ya, Melopobia. namanya ya. Sudah ada namanya ya. Oh, nama bandnya Cage the Elephant ya? Yoi. Kayak gue tahu deh Catch the Elephant. Iya. Harusnya lu tahu sih, Bang. Ini kayak Blondie yang Parallel Lines nih. Iya. Yang berdiri-berdiri. Iya. Yang diikutin sama Blur. Cage the Elephant itu, iya gue pernah lihat namanya. Pasti pernah denger nama bandnya. Catch the Elephant. Kok gue lupa ya? Rock ya? Gue sih rock. Oke, Bang Vincent, rock. Kang Soleh. Kayaknya elektronik kali ya. Boleh. Indie rock gitu lah, rock ya. Yang Boleh. mana apa? Ya, alternatif rock. Alternatif rock. rock. Jawabannya? Masih Sedap, benar. satu sama. Oke, selanjutnya ini. Apa lagi? Kandangin gajah ya, kalau di Indonesia Catch the Elephant. Wow, banyak sih kandangin ini. gajah itu. yang sandwich aja sama yang terakhir ini. Alright. Ini belum pernah ada yang ditebak dari tadi genrenya. Nah, itu gampang tuh. Cat's Eye, oh iya gue pernah lihat tadi Cat's Eye itu. Belum ada kesebut nih dari tadi. Cat's Eye. Oh gue lihat kemarin di liputan di Rolling Stone, cewek yang ini pakai baju merah gitu. Cat's Eye yang Genrenya kan openernya tuh dancer gitu. warna musik atau genrenya apa? K-pop. Bukan ya? Gue lihat nggak pakai audio sih, lihat Instagramnya. Ya, Malam-malam. Kang. Cat's Eye gue tahu Iya, cewek kan, iya. Cat's Eye, Nah. solois cewek. Oke. Solois ya? Apa rame-rame pokoknya? Mereka nggak mau Popang. Kagak, bukan popang. Gue lihat itunya Cewek-cewek. cewek-cewek pada pakai baju merah gitu. Rame-rame. Oh. Iya, iya kan. Idol group gitu, idol group. Habis baru main di Lollapalooza. Idol group. Idol group kayak JKT gitu kan. Nah, gue nggak tahu. Ini mana yang mau di-lock ini teman-teman? Idol group deh, idol group. Idol group. Idol group. Kayaknya pop deh. Oke. Idol group. Oke, benar pop idol group. Oh, ya. Idol group Oh, kan. itu idol group. Idol group. Gue nggak tahu yang mana soalnya Cat's Eye kok rame gitu. Nah, Ya, dia tuh membernya western rata-rata, tapi dia tuh di label ini sama Korea. Yoi. Iya, gue tuh bingung apakah ini dancer pengiringnya atau ini personelnya rame-rame. Soalnya sama-sama cantik gitu. Enggak ada yang cantik menurut gue. Cing. Selera. Selera. Kalau Kalau Soleh New Jeans, kan kalau New Jeans cantik-cantik. sama Lisa Blackpink pakai jaket kulit. Itu Lisa, cantik. Lisa Pony ya, Lisa kayak Pony ya. gemes. Oke, ini satu terakhir band lokal. Monggo. Kawabangga. Anjir. Band lokal. Kayak popang gini namanya yang Teenage Kawabangga. Mutant Ninja Turtle. Ini kemarin sempat difitur di akun Twitter yang apa? Best album cover gitulah. Popang lah kayaknya, popang Iya, lah. popang gue setuju, popang. Ngelihat dari apa sih dinamisnya gitu kayaknya. Imo popang. Berarti gitu lah. judul ini belum masuk ke radar teman-teman sekalian ya? Belum. Oke. Kawabangga. Lokal loh ini teman-teman. Iya. Iya. Oke. Bukan cowa bunga kan? Bukan. Cowa bunga. Jawaban Bang Vincent apa? Popang. Popang. Sama kayaknya sih. Oke. Iya. Jawabannya apa, Riz? Apa ya? Band lokal tuh alternatif atau Coba, putar, harus putar. pinggir skena apalah. Nama bandnya Nes? Saja Makat. Yes. Hah? Kok saja makat jadi begini? Ini album Covernya? baru. Ini Ini indie album rock, baru. indie rock. Indie Saja rock. makat jadi begini. Indie rock. Ya bukan popang kalau Saja Makat. Iya. mah. Ini ada tulisannya an album by Saja Makat. Kegocek. Bocor. Oh, Saja Makat. Kok jadi gini Saja saja makat ya? Nah, silakan vonis Soleh. Ya nggak tahu kabar segitu. Bagus tapi ya. Oke. Ya dulu kan Oke. kayak suram-suram kan saja makat kan Iya, dulu. Ini iya. tiba-tiba dengan cerah begini. Bagus. Album covernya gue suka banget. Iya. Ini mungkin album yang akan gue dengerin karena covernya. Merahnya gue suka deh warna merahnya. Gue save nih. Kawabangga. Bangga. Baik. Ya anak sekarang nggak ada yang tahu Teenage Mutant Ninja Turtle. Lo sekali juga nggak ya. tahu ya? Kawabangga itu dari mana?
Enggak, cuma Tahu di kan? Teenage Mutant tahu lah. Tapi Kawabangga tuh mereka teriakannya Kawabangga. Kawabangga. Tikusnya itu gue tahu. Kalau Yippee-Ki-Yay tahu nggak? Yippee-Ki-Yay. Nggak tahu Yippee-Ki-Yay? Salam Pramuka. Die Hard. Die Hard. Yippee-Ki-Yay, motherfucker. Hai. Tapi Bang Saja Makat kayak gitu tuh album sebelumnya kan God Sigma. Iya, God Oh, Sigma. dari Iya, film kan juga. Sigma dari itu. Ya. Bagus banget God Sigma tuh. Jadi untuk merecap episode ketiga kali ini adalah musik dan visual itu adalah jalan berbarengan untuk membentuk pengalaman penuh dan bukan soal mana yang lebih penting tapi bagaimana keduanya itu saling bersinergi dan melengkapi. Ya, buat sobat Fixtape yang sedang menonton, silakan tinggalkan di komen apa logo band yang paling membekas di kepala kamu. Paling banyak yang jawab Radiohead juga, Radiohead yang kayak Mickey Mouse garis-garis itu kan banyak juga tuh. Ya, silakan. Itu dia episode 3 kali ini, Music and Visual.